Di sebuah negara Amerika, tepatnya di wilayah Arizona, seorang pria bernama Jim Hansen terlihat sedang bersiap menembak salah satu serigala yang telah memangsa hewan ternaknya. Meskipun ia seorang peternak, kemampuan menembak Hansen sangat jitu, karena dulunya ia adalah seorang sniper di Angkatan Laut. Lahan peternakan miliknya berlokasi dekat perbatasan Meksiko-Amerika. Olehnya itu, hampir setiap hari ada saja imigran gelap yang melintas. Sore itu saat di rumah, Hansen kedatangan seorang petugas bank, di mana terlihat sedang memberinya peringatan awal terkait hutangnya yang belum juga ia bayar. Bank memberinya waktu 90 hari kepada Hansen untuk melakukan pelunasan, dan jika tidak, seluruh lahannya akan dijual kepada orang lain. Like I said, you've got 90 days. Oleh karena itu, ia pun mulai mencari pemasukan tambahan atau alternatif jika ia tidak sanggup melunasi hutangnya. Ia menemui teman lamanya untuk meminta kerja paruh waktu di perusahaan konstruksi dan juga mencoba menemui temannya sesama peternak untuk menaksir harga seluruh sapinya jika dijual. Hansen melakukan semua ini karena lahan peternakannya yang akan disita oleh bank ternyata di sana terdapat kuburan istrinya tercinta. Keuangannya yang menipis juga disebabkan karena untuk mencukupi biaya pengobatan istrinya sebelum ia meninggal. Karena pusing dengan masalah finansial, malam itu Hansen memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar. Tak lama kemudian anak tirinya bernama Sarah datang dan merasa prihatin melihat kondisinya saat ini. Namun Sarah juga menyarankan agar Hansen menjual lahannya, karena lahan itu sering dilewati oleh para imigran gelap bahkan para kartel. Dan bisa saja suatu hari Hansen akan dibunuh oleh mereka. Kita berpindah ke kisah seorang wanita Meksiko bernama Rosa. Siang itu ia menerima telepon dari saudaranya yang memintanya untuk segera kabur dari Meksiko, karena ternyata ia telah ketahuan menggelapkan uang seorang bandar narkoba ternama. Namun belum lama telepon itu berlangsung, kakak kandung Rosa berhasil ditangkap oleh para kartel. Dan ia pun dibunuh. Keesokan harinya, Rosa bersama putranya yang bernama Miguel berusaha kabur dari Meksiko dengan membayar penyelundup. Namun di tengah jalan, jalur yang akan mereka lewati dipenuhi dengan para kartel yang sedang patroli. Dan si penyelundup memutuskan untuk kabur duluan. Sementara itu Rosa tetap melanjutkan perjalanan karena ia tahu bahwa jika mereka kembali ke Meksiko, nasib mereka sudah bisa dipastikan akan berakhir. Tak berselang lama, para kartel akhirnya menyadari pelarian mereka, dan dengan tergesa-gesa mereka berdua akhirnya berhasil melewati pagar besi. Nah, di saat yang sama, tiba-tiba mereka dihadang oleh Hansen yang kebetulan sedang berpatroli. Biasanya jika ada imigran gelap, Hansen akan menghubungi para penjaga melalui radio miliknya. Namun di sini, Rosa memohon agar ia dibantu kabur dari kejaran para kartel yang tak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi. Sang pemimpin kartel yang bernama Rigo bersama dua temannya berpura-pura sebagai tentara Meksiko dan meminta agar Hansen menyerahkan Rosa. Akan tetapi Hansen yang peka dan ia pun langsung memahami situasi yang terjadi, sehingga menolak untuk menuruti permintaan para kartel. Hingga akhirnya terjadilah aksi saling tembak-menembak. Dengan skillnya yang lihai, Hansen berhasil membunuh salah satu dari mereka dan membuat Rigo marah besar. Di tengah pelariannya, mereka baru sadar kalau ternyata Rosa terkena tembakan. Saat proses kabur, diam-diam Rigo berhasil menyusup ke bagasi belakang. Beruntung di tengah jalan, mereka berhasil melumpuhkannya. Meskipun Rigo sangat marah karena rekannya yang tewas tadi adalah saudara kandungnya, sedangkan nyawa Rosa tak bisa tertolong lagi. Di akhir hidupnya, ia memohon agar Hansen bisa membantunya mengantarkan Miguel anaknya ke rumah kerabatnya di Chicago. Singkat cerita, tak lama kemudian polisi pun tiba di lokasi.
Miguel rencananya akan dibawa ke kantor imigrasi sebelum dikembalikan ke Meksiko dan diserahkan ke panti asuhan. Miguel sempat mengatakan ke polisi jika seandainya Hansen tidak menghalangi pelarian mereka tadi, mungkin ibunya pasti masih hidup. Setelah selesai diperiksa oleh polisi malam itu, terlihat Hansen yang karena kelelahan ia pun tertidur di parkiran kantor imigrasi. Begitu bangun ia melihat Rigo sedang melewati proses pemeriksaan untuk masuk ke Amerika, yang berarti Miguel masih menjadi incaran mereka. Di sisi lain, Hansen baru menyadari kalau tas Rosa ternyata tertinggal di jok depan mobilnya, dan tas itu berisi uang ratusan ribu dolar. Hansen yang menyadari kalau para kartel sedang berpura-pura untuk mengadopsi Miguel, Hansen pun bertindak cepat dan membawa Miguel kabur dari kantor imigrasi. Sebelum memulai perjalanannya yang jauh, Hansen memutuskan untuk singgah di rumahnya untuk mengambil beberapa pakaian dan senjata sebagai antisipasi jika terjadi hal yang tak diinginkan. Dan tak lama setelah itu ia meninggalkan rumahnya. Rigo juga tiba di sana untuk mencari keberadaan Hansen. Namun karena tidak menemukannya, ia pun memutuskan untuk membakar seluruh isi rumah tersebut. Untuk mengetahui keberadaan Hansen, Rigo menyuruh kenalannya melacak penggunaan kartu kredit yang dimiliki Hansen. Nomor kartunya didapatkan dari surat tagihan yang ia curi dari rumah Hansen. Olehnya tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan salah satu pom bensin tempat Hansen singgah untuk mengisi bahan bakar. Di sana mereka lalu memaksa pegawai pom bensin untuk memperlihatkan rekaman CCTV. Sementara itu, Hansen menelpon Sarah yang juga seorang polisi. Dalam percakapan mereka, Sarah memberitahunya bahwa rumahnya telah terbakar habis. Belum lagi ia sempat dicari-cari karena telah membawa kabur Miguel dari kantor imigrasi. Tapi mau bagaimana lagi, sekarang semuanya sudah terlanjur dan tidak ada jalan untuk kembali. Di tengah perjalanan mereka sempat berhenti karena mobil yang ia gunakan mengalami kerusakan mesin yang cukup parah akibat terkena peluru saat adu tembak dengan para kartel kemarin. Namun setelah diperiksa, bengkel itu menolak melakukan perbaikan saat itu juga. Sebab hari sudah mulai malam. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam dengan beristirahat di mobil. Di sini, Hansen belum menyadari kalau keberadaannya telah dilacak melalui penggunaan kartu kreditnya. Keesokan harinya saat pembayaran di bengkel, Hansen terlihat masih menggunakan kartu kreditnya, yang membuat Rigo kembali berhasil mengetahui kemana arah tujuan mereka. Di sisi lain, sepanjang perjalanan, Miguel dan Hansen mulai bercerita tentang latar belakang mereka masing-masing, dan hal ini membuat keduanya semakin akrab. Meskipun Miguel lahir dan berasal dari Meksiko, ia mampu berbahasa Inggris dengan baik. Ia juga menyadari kalau kematian ibunya disebabkan oleh pencurian uang dari kartel. Singkat cerita, tak lama kemudian saat memasuki sebuah wilayah, tanpa alasan yang jelas mereka pun diberhentikan oleh seorang serif. Sang serif melakukan penggeledahan dengan menyita kedua senjata Hansen dan meminta waktu untuk menginterogasi Miguel secara privat. Namun bukannya menginterogasi, serif tersebut malah menghubungi seseorang dengan menggunakan ponsel pribadinya. Melihat hal itu, Hansen langsung curiga kalau si serif telah disogok oleh kartel untuk menangkapnya. Ketika ada kesempatan, Hansen pun memberikan perlawanan. Karena para kartel sudah berada di jalur yang sama, mereka segera bersembunyi di antara semak-semak. Dari jauh terlihat Rigo tiba di lokasi dan langsung membunuh sang serif yang dianggap gagal menangkap mereka berdua. Senjata Hansen yang tadi disita juga diambil oleh para kartel. Oleh karena itu saat tiba di kota lain, Hansen pun singgah sebentar untuk membeli senapan baru. Kali ini ia menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran, karena ia sudah menyadari siasat para kartel dalam melacaknya. Mereka juga membeli beberapa pakaian ganti, dan malamnya mereka beristirahat di sebuah motel setempat. Namun belum lama memasuki motel, entah bagaimana caranya keberadaan mereka kembali ditemukan oleh Rigo. Untungnya, Hansen menyadari hal ini sejak awal. Sebelum kabur lewat jendela kamar, ia sempat meminta polisi agar segera ke lokasi.
Nah, beruntung di belakang motel tersebut berupa hutan dan semak belukar rimbun yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Rigo sempat berteriak dan berjanji dirinya tak akan berhenti hingga ia berhasil membunuh Hansen dengan tangannya sendiri. Suara sirine polisi tak lama kemudian mulai terdengar dan Rigo memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Namun sebelum naik ke mobil, anjing kesayangan Hansen berhasil mereka temukan dan ia langsung mengeksekusinya. Anjing itu satu-satunya yang selalu menemani Hansen sejak kematian istrinya, sehingga kematiannya membuat Hansen sangat terpukul. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan misi ini lagi. Rumahnya telah dibakar, anjingnya dibunuh, dan dirinya juga dikejar oleh polisi karena dianggap telah membawa lari Miguel. Mendengar hal itu, Miguel sangat kesal. Apalagi ia tahu bahwa selama ini Hansen menyimpan seluruh uang peninggalan ibunya. Miguel pun merasa kalau Hansen hanya terpaksa membantunya, sekedar untuk uang tersebut. Miguel sempat melampiaskan kesedihannya dengan berlari ke tengah hutan. Tapi pada akhirnya mereka berdua kembali bertemu dan Hansen meminta maaf atas perkataannya. I made a mistake thinking I could help you. We're not going to Chicago? Miguel juga menerima takdirnya jika memang harus dikembalikan ke Meksiko. Dia sempat mengatakan kalau dirinya ingin sekali memberikan pemakaman yang layak untuk mendiang ibunya. Karena kemarin setelah meninggal, jasadnya langsung dibawa oleh polisi. Mendengar hal itu, Hansen pun memutuskan untuk singgah di sebuah gereja agar Miguel bisa mendoakan ibunya dengan bantuan pendeta di sana. No, I knew his mother. She asked me to look. She must have had a lot of faith in you. Setelah mendengar kata-kata sang pendeta, Hansen menelpon Sarah untuk memberitahu bahwa dia berubah pikiran dan akan membawa Miguel ke Chicago, apapun resikonya. Menurutnya anak itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak setelah semua yang ia lalui. Miguel sendiri terlihat sangat bahagia ketika Hansen mengubah keputusannya. Di tengah jalan mereka juga sempat singgah untuk latihan menembak, di mana Hansen mengajarinya beberapa teknik dalam menggunakan senjata. Press this button here to read the magazine. Di waktu yang sama, Miguel juga sempat berjanji bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya. Pendengar hal itu, sontak Hansen memberikan sedikit nasihat jika itu bukanlah tindakan yang tepat. Bagaimanapun juga, Rosa meninggal agar Miguel bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan bukannya menjadi seorang pembunuh. Di sisi lain, Rigo dan bawahannya sempat kebingungan mencari keberadaan mereka berdua. Namun tak lama kemudian, Rigo berhasil menyadari tujuan Hansen dengan melihat peta yang sempat ditandai oleh Miguel sebelum jatuh ke tangan mereka. Ia pun segera menelpon seluruh anggotanya di wilayah perbatasan Chicago untuk mengawasi sepanjang jalan tol. Malam itu saat menghangatkan diri dekat api unggun, Hansen pun memberikan seluruh uang Rosa kepada Miguel. Akan tetapi Miguel menolaknya. Dia mengatakan jika ia tidak ingin hidup dengan memakai uang yang berasal dari hasil kriminal. Sebenarnya Hansen bisa saja mengamankan seluruh uang tersebut dan menggunakan untuk melunasi hutangnya di bank. Namun karena Hansen tersentuh oleh sikap Miguel, ia pun memutuskan untuk membakar seluruh uang tersebut. Ready? Keesokan harinya, saat melewati tol, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh bawahan Rigo. Sebenarnya Hansen sejak awal telah menyadari jika mereka sedang diawasi. Maka dari itu, ia memilih untuk keluar dari jalan tol dan kabur melewati jalur yang sepi. Di tengah proses pelarian, mobil mereka kembali mengalami kerusakan parah. Dan akhirnya mereka tak punya pilihan lain selain memberikan perlawanan balik. Cukup dengan 2 tembakan, Hansen berhasil membunuh pengemudi dan merusak mobil musuhnya. Sayangnya, meskipun mengalami kecelakaan hebat, Rigo dan 2 bawahannya berhasil selamat dan kembali melanjutkan pengejarannya. Oleh karena itu, Hansen dan Miguel kembali kabur, dan kali ini mereka memasuki sebuah lahan peternakan warga. Dari sebuah celah jendela, Hansen sekali lagi berhasil membunuh salah satu anggota Rigo, hingga membuat mereka semakin ketakutan. Namun untuk membunuh 2 orang sekaligus, Hansen harus memasang sebuah perangkap. Ia kemudian menyuruh Miguel melepaskan tembakan setelah menghitung 30 detik. Sedangkan dirinya mencari posisi musuh yang sedang menyelinap.
Begitu tembakan dilepaskan, para musuh terkecoh akan posisi Hansen, dan Hansen berhasil membunuh satu lagi anggota Rigo. Namun tembakan tadi ternyata memiliki resiko, di mana keberadaan Miguel jadi terbongkar. Rigo berhasil masuk ke tempat persembunyian mereka dan karena kurang hati-hati, Miguel pun tertangkap. Ia lalu ditawan dan Hansen dipaksa menyerahkan diri. Gonna make a good soldier one day. Rigo mengatakan kalau ia akan membawa Miguel kembali ke Meksiko, di mana dia akan dilatih menjadi salah satu bawahan kartel ternama, sebagaimana dirinya dahulu. Untuk menunjukkan kekuasaannya, Rigo memaksa Miguel menarik pelatuk senjatanya dan membunuh Hansen. Akan tetapi akhirnya mereka berdua bertarung menggunakan tangan kosong, tapi Hansen yang sudah berumur tentu tak mampu lagi memberikan perlawanan yang sepadan. Ia bahkan sempat terkena beberapa tusukan dari pisau yang ditancapkan Rigo ke lengannya. Miguel yang menyaksikan situasi tersebut segera mengambil pistol yang terjatuh hingga mencoba melepaskan tembakan. Akan tetapi meleset. Di akhir hidupnya, Rigo sempat menyerahkan piagam lencana yang ia ambil dari rumah Hansen. Ternyata, ia pun sebenarnya menginginkan hal yang sama dalam hidupnya. Akan tetapi malah dibesarkan menjadi anggota kartel. Mendengar hal tersebut, Hansen pun tidak jadi membunuhnya, melainkan memberinya sebuah pistol berisikan sebuah peluru sebagai pilihan. Apakah ia ingin melanjutkan hidup dan bertobat atau mengakhiri hidupnya sendiri? Dari sana, mereka berdua berhasil melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di depan rumah sepupu Miguel. Sebagai salam perpisahan, Hansen lalu memberikan lencana penghargaannya. Tidak ada kata-kata istimewa dalam perpisahan kali ini, namun ketika sepupu Miguel mengetahui jika mereka berhasil selamat, semua terlihat begitu sangat senang. Karena Hansen tidak ingin mengganggu momen bahagia tersebut, jadi ia memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah bus. Namun karena luka tembakan dan tusukan di perutnya belum diobati, ia pun mengalami pendarahan yang hebat. By the way, meskipun harus meninggal, dia tetap bersyukur karena berhasil membimbing dan membawa Miguel menuju jalan yang benar. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you and bye-bye.